wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan masih berkaitan dengan tata cara sholat, yaitu pembahasan tentang sujud. Pada kesempatan sore ini kita masuk sujud yang kedua, maksudnya bagian kedua. Setelah disebutkan mulai dari penjelasan, pengertian dari sujud, kemudian hukum-hukum sujud. Sekarang yang ketiga berkaitan dengan gerakan-gerakan sujud. Apa saja gerakan-gerakan sujud? Yang pertama, ketika sujud tidak ada mengangkat tangan. Jadi ketika kita mau sujud, maka tidak perlu mengangkat kedua tangan. Ada kaidah yang perlu disampaikan bahwa kaidah ini tidak ada mengangkat tangan berkaitan dengan sujud, itu nggak ada sama sekali. Dan juga tidak ada mengangkat tangan sebelum sujud dan juga tidak mengangkat tangan setelah sujud. Itu kaidah yang harus dipahami, karena pembahasan yang sebelumnya mengangkat tangan itu hanya pada empat tempat. Jadi mengangkat tangan itu hanya pada 4 tempat. Maka sebelum sujud maupun bangkit dari sujud itu tidak ada mengangkat tangan. Yang kedua, ketika turun untuk sujud, ini gerakan sujud ya. Ketika turun untuk sujud, maka diperbolehkan meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. Atau sebaliknya, tangan dulu baru kemudian lutut. Kita katakan dua-duanya adalah dibolehkan. Cuma yang jadi khilaf itu mana yang lebih afdol. Mana yang lebih afdol, lutut dulu ketika sujud atau tangan dulu ketika sujud. Tapi kalau sujud dengan kedua lutut, kemudian sujud dengan kedua tangan terlebih dahulu, maka dua-duanya adalah boleh. Dua-duanya adalah dibolehkan. Nah, secara garis besar, seorang ketika akan turun dari berdirinya untuk sujud, maka dia boleh mendahulukan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, atau ya kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Hanya saja di sini para ulama berselisih pendapat tentang mana yang lebih afdal. Walaupun kita katakan yang ini memang masalah khilaf ya, mana yang lebih utama. Ada yang secara umum mayoritas ulama mengatakan sujud dengan kedua lutut itu lebih utama. Walaupun ada sebagian dari ulama yang menyatakan sujud dengan kedua tangan itu lebih utama. Masalah khilaf di antara para ulama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, yang menunjukkan dua-duanya adalah boleh. Amma sholatu bikilaihima. Adapun sholat dengan keduanya, maksudnya ketika sujud dengan kedua lutut atau dengan kedua tangan, fajaizatun bittifaqil ulama. Maka keduanya itu adalah boleh berdasarkan kesepakatan para ulama. Insya'al musalli yada'u rukbatayhi qabla yadayhi
Tidak mengapa jika seorang sholat mendahulukan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Demikian juga sebaliknya, wa insya wada yadaihi thumma rukbataihi. Demikian pula jika ingin mendahulukan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa salatuhu sahihatun fil halatain. Kedua salatnya itu sah. Artinya kedua kondisi dalam sujud itu dua-duanya sah. Jadi dia lututnya dulu ya sah, kedua tangannya duluan juga adalah sah. Bittifaqil ulama, itu berdasarkan kesepakatan para ulama. Lakin tanaza'u fil afdal. Akan tetapi mereka berselisih mana yang lebih afdal. Yang lebih afdal itu adalah wallahu taala alam bisawab, adalah meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut. Adapun dalil yang dipakai untuk bahwa lutut dulu baru kedua tangan, pertama bahwa tata cara tersebut artinya mendahulukan kedua lutut itu sesuai dengan tabiat manusia. Itu sesuai dengan tabiat manusia. Yang namanya ketika sujud itu apa? Itu kan dari sujud dari bawah ke atas. Ya, dari bawah ke atas, kaki, kemudian lutut, tangan, baru kepala. Itu kan urutannya. Urutan itu tabiat. Namanya orang sujud itu dari bawah. Kaki, lutut, tangan, kepala. Yang kedua, alasan yang kedua, bahwa ini adalah pendapatnya jumhur ulama. Berdasarkan apa? Pendapatnya jumhur ulama. Jadi kebanyakan dari ulama, baik itu dia mazhabnya Syafi'i, maupun dia mazhab Hanafi, maupun riwayat yang masyhur dari mazhab Hambali. Dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Ibnul Qayyim dan juga dikuatkan oleh ulama-ulama belakangan seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan yang lainnya. Dan ini juga diamalkan oleh para sahabat seperti Umar bin Khattab, kemudian Abdullah bin Umar, dan juga Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Itu dari kalangan sahabat. Adapun dari kalangan tabi'in seperti Ibrahim An-Nakhai, Muslim bin Yasar, Abu Kilabah, Muhammad bin Sirin. Bahkan Ibrahim An-Nakhai ini murid dari Abdullah bin Umar ya. Ketika ditanya tentang orang yang meletakkan tangan terlebih dahulu, dia pun menjawab bahwa orang yang meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut itu adalah orang dungu atau orang gila. Itu adalah, ya kita katakan itu pendapatnya Ibrahim An-Nakhai. Jadi orang yang sujud dengan tangan itu dianggap adalah apa? Orang yang dungu, orang yang gila. Tapi ini kan hanya ucapan beliau dan itu bukan dalil. Itu adalah bukan dalil, bukan hujjah. Dan Al-Imam At-Tirmidzi berkata ketika setelah membawakan hadis yang mendasari pendapat yang mendahulukan lutut, wal amalu alaihi inda aksari ahli ilm, dan kandungan hadis inilah yang diamalkan atau dikuatkan oleh mayoritas para ulama. Yarawna anna ayyadu ar-rajulu rukbatayhi qabla yadayhi, di mana mereka berpendapat adalah seorang meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Wa idza nahada, dan apabila hendak berdiri, rafa yadayhi qabla rukbatayhi, dia mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Demikian juga Imam Al-Khattabi berkata, fa zahaba aktsarul ulama ila wad'i rukbatayhi qabla al-yadayn. Mayoritas ulama berpendapat mendahulukan lutut ketika sujud sebelum kedua tangannya. Wa hadza arfaqu, dan ini lebih mudah. Orang kalau lutut, tangan itu lebih
lebih mudah. Dilakukan bagi orang yang sholat. Wa asanu bisyakal wa ra'yil ain. Lebih indah modelnya dan lebih enak dipandang mata. Tapi tidak mengapa seseorang itu meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut. Apalagi kalau dia tidak merasa nyaman. Dan ada kalau misalnya orang tua, orang yang sudah tua, sudah sepuh, lansia, atau mungkin obesitas, kegemukan, ya kan? Kalau dia meletakkan kedua lutut itu berat, ya kan? Bagi orang yang gemuk, bagi orang yang tua, ya kita katakan adalah apa? Karena sebenarnya tidak ada dalil yang tegas dalam permasalahan ini. Sebagaimana sebagian orang yang sudah tua atau orang yang bertubuh gemuk terkadang merasa lebih nyaman jika turun sujud dengan mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut. Ini adalah perkara yang boleh. Adapun dalil yang dipakai, saya kira ini dalil yang dipakai oleh pendapat yang pertama. Kita yang mengatakan bahwa mendahulukan kedua lutut adalah hadis dari Wa'il bin Hujr, tapi hadis ini dianggap dhaif oleh para ulama. Yang mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi wa idza nahada rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Jadi ini pendapat yang kedua, yang pendapat yang pertama berdalil dengan hadis ini, dan pendapat yang kedua mengatakan itu kan hadis dhaif. Itu kan hadis dhaif, mendahulukan lutut baru kedua tangan, itu hadisnya dhaif. Namanya hadis dhaif berarti apa? Tidak diamalkan. Adapun pendapat yang kedua mengatakan apa? Mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut. Ini adalah pendapatnya Imam Malik. Pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Al-Auza'i, dan juga riwayat kedua dari Imam Ahmad dan juga Ibnu Hazm. Berkata Ibnu Abi Daud, artinya yang menyatakan meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut, ini adalah pendapatnya kebanyakan dari ahlul hadis. Artinya yang para ulama-ulama hadis. Al-Imam Al-Auza'i berkata begini, kalau yang ulama mutaakhirin yang menyatakan kedua tangan terlebih dahulu baru kedua lutut, ini adalah Syekh Al-Albani. Artinya dari ulama belakangan. Al-Imam Al-Auza'i berkata begini, adraktun nasa yad'una aydiyahum qabla rukabihim. Saya mendapati orang-orang meletakkan kedua tangan mereka terlebih dahulu sebelum kedua lututnya. Jadi ini Al-Imam Al-Auza'i. Tapi itu perbedaan pendapat mana yang lebih utama antara meletakkan kedua tangan atau kedua lutut. Tapi kita katakan dua-duanya adalah boleh, dan dua-duanya itu adalah sholatnya tetap sah. Adapun masalah itu kembali kepada pendapat antum semuanya. Kalau antum mengikuti jumhur, ya sudah, berarti Anda berpendapat meletakkan kedua lutut dulu baru kedua tangan. Tapi sekarang gerakan yang ketiga adalah sujud. Bahwa hendaknya sujud itu dilakukan pada 7 anggota badan.
Sebagaimana hadits dari Abdullah bin Abbas, Nabi SAW bersabda, "Umirtu an nasjuda ala sabati a'dhum." Saya diperintahkan sujud pada 7 anggota badan. Alal jabha, yakni dahi, wa asyara biyadihi lan fihi. Kemudian beliau mengisyaratkan kedua tangannya kepada hidungnya. Kemudian waliyadaini dan kedua tangan, warukbatai dan kedua lutut, wa atrafil qadamai dan ujung kaki kanan dan kiri. Jadi ini 7 anggota badan yang diperintahkan sujud. Selain dari 7, maka itu bukan disyariatkan. Tidak ada syariatnya seperti siku ketika sujud, nggak ada syariatnya. Karena ada orang sujud itu dengan apa? Ini ya kan. Jadi tangan rata dengan sampai siku. Nah ini yang diperintahkan sujud hanya tangan, berarti dhira dengan siku, ya, itu bukan syariat. Bukan syariat. Nah kebanyakan para ulama berpendapat bahwa dahi dan hidung itu seperti satu anggota tubuh. Kalau dia mengatakan 7 kok 7 hidung kemudian dahi, jadinya 8 kalau begitu. Ya. Maka para ulama mengatakan apa? Hidung dengan dahi itu dihitung satu anggota tubuh. Ya. Jadi kedua tangan, kedua lutut, kedua kaki kan berarti 6. Nah, ditambah dahi dan hidung itu dihitung 1. Dan untuk 5 anggota tubuh lainnya wajib bersujud dengan anggota tersebut. Jadi tangan itu juga tangan semuanya. Namanya tangan itu ini ya. Jadi nggak boleh sujud itu hanya dengan 1 jari atau 2 jari atau dengan artinya bermain-main. Saya pengen sujud dengan peso tangan, ya kan? Ya kan? Paham maksudnya ya? Dia pengen sujud dengan ininya saja. Ya kan? Yang namanya tangan itu adalah ini. Jadi semua telapak tangan itu adalah sujud, semua jari jemari tangan itu diarahkan ke kiblat. Jadi demikian juga sujud, pipi juga bukan termasuk anggota sujud. Ada orang sujud dengan pipinya, yang kanan maupun yang kiri. Nah, itu juga kita katakan tidak ada syariatnya. Atau ubun-ubun, ada orang sujud dengan ubun-ubunnya tak. Nah, ini ubun-ubunnya ya bagian. Jadi dia sujud. Jadi bukan dahinya yang nempel. Maka itu juga bukan anggota sujud. Al-Imam An-Nawawi berkata, jika dari anggota tubuh tersebut tidak menyentuh lantai, misalnya lutut tidak menyentuh lantai, atau kaki diangkat 1 tidak menyentuh lantai, atau tangan 1 diangkat tidak menyentuh lantai, atau dahinya tidak menyentuh lantai, dahinya, maka apa kata beliau? Sholatnya berarti tidak sah. Al-Imam An-Nawawi mengatakan kalau kaki tidak menyentuh lantai, lutut tidak menyentuh lantai, tangan tidak menyentuh lantai, dahi tidak menyentuh lantai, maka sholatnya tidak sah. Wajib kita katakan, namun wajib kita katakan wajib di sini bukan berarti telapak kaki dan lutut harus dalam keadaan terbuka, tidak. Adapun untuk telapak tangan itu maksudnya terbuka itu begini. Ini terbuka namanya. Kalau ini namanya dikepal. Jadi sujud juga nggak boleh seperti ini. Sujud tidak boleh kedua tangan dikepal. Jadi harus terbuka karena lutut dan kaki kan nggak mungkin terbuka. Mana yang terbuka? Kaki dengan lutut kan nggak ada istilah terbuka ya kan. Adapun untuk telapak tangan wajib terbuka menurut salah satu pendapat dari ulama Syafi'iyah. Sebagaimana juga dahi demikian. Dahi ini juga maksudnya terbuka ini. Ini adalah
namun yang lebih tepat tidaklah wajib terbuka untuk dahi, dan walaupun di sini beliau mengatakan Al-Imam An-Nawawi itu tidak wajib. Jadi kedua tangan itu tidak wajib terbuka. Demikian juga dengan dahinya. Tapi ini adalah apa? Sujud di atas 7 anggota badan. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana posisi kedua tangan ketika sujud. Yang pertama, kedua tangan ketika sujud itu hendaknya sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundak. Jadi ketika sujud, kedua tangan kita itu adalah sejajar dengan ini telinga atau sejajar dengan pundak ketika sujud. Maka tidak ada syariatnya di bawah itu. Maksudnya tangan di dada ketika sujud atau tangan di atas kepala ketika sujud. Ini adalah apa? Artinya mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik. Artinya kalau tangan di atas kepala atau tangan di sejajar dengan dada, maka itu bukan syariat. Karena yang disyariatkan ketika sujud, posisi tangan adalah sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundak. Sebagaimana hadis dari Wa'il bin Hujr berkata, "Tsumma sajada," kemudian Nabi SAW sujud, "faja'ala kaffaihi bihidai udhunaihi." Maka Nabi SAW menjadikan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua telinganya. Abu Humaid juga berkata, "Tsumma sajada," kemudian Nabi SAW sujud, "fa'amkana," kemudian beliau memantapkan anfahu wa jabhatahu, posisi hidung dan posisi dahinya. Artinya memantapkan itu artinya apa? Ini dahi dan hidung ini sujud. Dahi dan hidung adalah sujud. Artinya menyentuh lantai, menyentuh tanah. Wa naha yadaihi an jambaihi. Kemudian Nabi SAW menjauhkan kedua tangannya dari kedua lambungnya. Jadi ketika sujud, jadi tangan itu dijauhkan dari lambung. Artinya ini sikunya itu dijauhkan dari lambung. Kemudian apa? Wa wada'a kaffaihi hadwa mankibaihi, dan beliau meletakkan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Tapi itu dalil posisi tangan ketika sujud adalah sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundak. Yang kedua, ketika sujud itu tangan hendaknya direnggangkan. Artinya apa? Posisi ketiak itu terbuka. Jadi bukan apa istilahnya dikepit, ya kan? Tapi adalah apa? Posisi tangan direnggangkan. Ini maksudnya apa namanya? Jadi ketiak dalam kondisi terbuka. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Malik ibnu Buhaina, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi SAW idza shalla, apabila beliau salat, farraja baina yadayhi, beliau merenggangkan di antara kedua tangannya, hatta ya berdua bayadu ibtaihi, sampai terlihat putih kedua ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ketika sujud, ya kita katakan tangan, ini tangan ya, tangan adalah tidak ya direnggangkan, maksudnya direnggangkan, tidak dikepit. Yang ketiga, kedua siku diangkat. Ini posisi ketika sujud, tangan itu adalah kedua sikunya diangkat.
Maksudnya siku ini diangkat itu yang jelas tidak nempel di lantai, itu aja. Jadi siku tidak nempel di lantai. Mau diangkat sedikit di atas lantai atau di atas sampai tegak. Jadi kita katakan ya yang jelas tidak nempel. Berdasarkan hadis dari Al-Bara ibnu Azib, "Idza sajadta, apabila engkau sujud, fadha kaffaika, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu." Ketika sujud telapak tanganmu diletakkan, warfa mirfaqai. Kemudian angkatlah kedua sikumu. Angkatlah kedua sikumu. Kalau yang lebih utama adalah siku, istilahnya sejajar dengan pundak. Itu yang paling utama. Artinya dari minimal yang jelas sikunya tidak nempel di lantai, diangkat sedikit, mau diangkat 2 jari, 3 jari, 1 jengkal, sampai ya kita katakan sampai paling tingginya, yaitu adalah sikunya lurus. Demikian juga dalam hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi, beliau berkata, sajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW sujud, wada'a yadaihi, kemudian beliau meletakkan kedua tangannya, ghaira muftarisin, tidak menghamparkan keduanya, wala qabidihima, dan juga tidak maksudnya menghamparkan keduanya, beliau tidak menempelkan kedua lengannya ke tanah, akan tetapi mengangkatnya, wala qabidihima, dan juga tidak mengumpulkan, yaitu beliau tangan menempel ke tanah, menjauhkan kedua siku dari kedua lambungnya. Artinya tidak menempelkan kedua lengan atasnya dan kedua lengan bawahnya. Ini bawahnya ya, dengan perutnya dan pahanya. Artinya ini jangan sampai nempel ketika sujud. Kita katakan tangan ini nempel ke lambung, ke paha, ya kan? Tidak. Ke perut, nah itu juga tidak, maksudnya adalah dijauhkan. Tidak juga dijauhkan, maksudnya ini pertengahan lah, tidak kita katakan terlalu jauh juga tidak, tapi ya artinya tidak nempel di perut. Tidak nempel di perut, juga tidak, ya istilahnya, ya kita katakan yang sedang-sedang lah ya. Biasa aja lah. Tapi perlu diketahui bahwa hukum seperti ini bukan wajib ya. Itu tidak wajib. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan, wa hadhil ahaditsu ma hadits Maimunah illa Muslim. Ma hadits Ibnu Buhaina al-mu'allaq huna zahiruha wujubut tafrijil madhkur, lakin akhraja Abu Daud ma yadullu ala annahu lil istihbab wa huwa hadits Abi Hurairah syaka ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu masyaqqatas sujud alaihim idzan faraju faqala ista'inu birrukab. Ibnu Hajar mengatakan hadis-hadis ini dengan hadis Maimunah yang ada dalam Sahih Muslim bersama dengan hadis Abdullah ibnu Malik ibnu Buhaina yang mu'allaq, di sini zahirnya menunjukkan wajibnya merenggangkan apa yang telah disebutkan. Akan tetapi Abu Daud meriwayatkan apa yang menunjukkan bahwasanya hal tersebut itu hanya sunnah. Itu hanya sunnah karena begini. Karena terkadang kita mendapati karena jamaahnya itu padat, banyak, ya mungkin kita sujud itu adalah
mungkin siku kita nempel sampai di lambung. Gitu. Jadi ini adalah apa? Karena kondisi keadaan jamaah yang apa namanya, apalagi kalau kita berpendapat bahwa merapatkan shaf itu hukumnya adalah wajib. Sebab kalau siku diangkat, nah itu nanti sikunya semuanya jamaah diangkat, nah sementara itu rapat sekali, nah itu akan mengganggu yang lain. Jadi akan mengganggu yang lain. Maka kita katakan hukum mengangkat di sini, kata beliau, itu hanya mustahab. Yaitu hadits Abu Hurairah, para sahabat Nabi SAW mengadu kepada beliau tentang sulitnya sujud mereka jika harus menjauhkan kedua tangan dari kedua rusuk, dari kedua ini tulang rusuk, dan menjauhkan juga dari perut, dari kedua paha. Maka Nabi SAW mengatakan, gunakanlah lutut-lutut kalian. Artinya ya memang dia sujud rapat gitu loh. Jadi hukumnya adalah kata beliau ini adalah sunnah. Itu kalau dalam kondisi berjamaah ya. Kalau dalam kondisi berjamaah itu jangan direnggangkan, jangan kita angkat siku kita. Maksudnya siku kita diangkat, karena biasanya orang kalau mengangkat siku ketika berjamaah itu kan maksudnya ini tegak lurus. Kalau tegak itu akan mengganggu bagi jamaah yang lain. Itu akan mengganggu. Makanya apa? Mengangkat siku ini itu hanya pada sholat sendirian. Tapi kalau sholat berjamaah itu jangan direnggangkan. Tapi kalau Anda sholat sendirian ya lakukanlah yang terbaik. Ya, ini artinya apa? Betul-betul sikunya diangkat. Karena itu akan mengganggu jamaah yang lain. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tapi yang keempat, tangan, posisi tangan ketika sujud itu adalah merapatkan jari jemari. Jari jemari tangan dan kaki itu dirapatkan. Nah, ini maksudnya ini jari jemari tangan dirapatkan. Jadi jangan ketika sujud ini direnggangkan. Jadi sunnahnya itu adalah apa? Walaupun ini adalah sunnah ya, bukan berarti kita merapatkan jari jemari hukumnya adalah sunnah. Ini semuanya jari jemari tangan posisinya ke arah kiblat. Ini ke arah kiblat ketika sujud. Kalau begini, berarti ada yang ke arah kiblat, ada yang tidak. Ada yang tidak ke arah, ini misalnya apa? Ke arah mana, ya kan? Jadi hendaknya apa? Merapatkan jari jemari. Dalilnya adalah hadits dari Wa'il bin Hujr. Nabi SAW bersabda, "Idza raka'a," apabila Nabi SAW ruku', farraja asabi'ahu. Beliau merenggangkan jari jemari tangannya. Wa idza sajada, dan jika beliau sujud, dhamma asabi'ahu. Beliau juga merapatkan jari jemari tangannya. Nah, beda dengan ruku dengan sujud ya. Kalau ruku memang adalah direnggangkan. Kenapa? Karena seolah-olah dia menggenggam, mencengkeram lututnya. Namanya mencengkeram lutut ini berarti apa? Berarti direnggangkan. Tapi ketika sujud, maka apa? Jari jemari tangan dirapatkan. Kemudian sunnah yang berikutnya, posisi ketika sujud adalah menempelkan kedua kaki tatkala sujud. Maksudnya kedua kaki ini kedua tumit. Ya kan? Kedua kaki di sini maksudnya adalah kedua tumit. Jadi kedua tumit itu dirapatkan. Kedua kaki itu dirapatkan ketika sujud. Ini juga kita katakan adalah sunnah, ya kan? Kalaupun misalnya kedua kakinya dijauhkan ketika sujud, itu juga sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Cuma yang sunnah adalah apa? Kedua kaki dirapatkan.
Jadi ketika sujud yang lebih utama, tentunya yang lebih afdol maksudnya. Walaupun dua-duanya boleh. Ya. Menjauhkan kedua kaki itu juga boleh. Artinya sholatnya tetap sah. Tetapi yang afdol adalah menempelkan kedua tumit. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Aisyah mengatakan, "Faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah kehilangan Rasulullah SAW. Wa kana ma'i ala firashi. Padahal tadinya dia tidur bersama saya di kasur. Fawajadtuhu sajidan. Karena gelap, malam itu gelap. Fawajadtuhu sajidan. Kan Aisyah hanya bisa meraba-raba. Kemudian saya mendapati beliau sedang sujud. Nah, artinya tangan Aisyah itu memegang kedua kaki Nabi SAW, rasan akibaihi, yaitu apa? Dalam kondisi kedua tumitnya itu nempel. Jadi kedua kaki Nabi SAW itu nempel. Jadi Nabi SAW sujud, tangan Aisyah itu memegang kedua kaki Nabi SAW dalam kondisi nempel. Mustaqbilan biatrafi asabihi al-qiblah. Dalam kondisi jari jemarinya menghadap ke arah jari jemari kakinya menghadap ke arah kiblat. Jadi posisi jari jemari kaki, ini kaki, semuanya menghadap ke arah kiblat. Kemudian kedua tumitnya dirapatkan. Tapi itu adalah posisi artinya gerakan ketika sujud. Tapi pembahasan yang keempat berkaitan dengan bacaan. Apa saja bacaan yang dibaca ketika sujud? Di sini nanti ada dua, ada yang berkaitan dengan zikir, ada yang berkaitan dengan doa. Apa zikir-zikir yang dibaca ketika sujud? Yang pertama adalah Subhana Rabbiyal A'la. Ini bacaan ketika sujud, Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian yang kedua, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Dan ini semuanya dibaca 3 kali ya. Baik yang pertama maupun yang kedua. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Demikian juga Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Dibaca 3. Yang ketiga, bacaan yang sujud yang ketiga adalah apa? Subuhun Kudus Rabbul Malaikati Warruh. Ini dibaca 1 kali aja. Ini dibaca 1 kali. Subuhun Kudus Rabbul Malaikati Warruh. Demikian juga bacaan yang keempat ketika sujud, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Ini juga dibaca 1 kali. Ini juga satu kali. Karena yang 3 kali itu hanya yang pertama dan kedua. Selain itu hanya 1 kali. Selain itu hanya 1 kali. 3 sampai seterusnya itu 1 kali. Yang kelima, bacaan ketika sujud yang kelima, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa sakka sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini adalah bacaan yang kelima. Kemudian yang keenam, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suwarahu wa sakka sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian yang ketujuh, subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta.
Kemudian bacaan yang ke-8, Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Kemudian bacaan zikir yang sujud yang ke-9 adalah apa? Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azama. Tapi itu bacaan bacaan-bacaan yang dibaca ketika sujud. Zikir-zikir yang dibaca ketika sujud. Ada 9. Walaupun 9 ini sebenarnya bukan pembatasan. Jadi hanya mungkin ada bacaan-bacaan yang lain. Nah, sebagaimana yang misalnya Allahumma htut anni biha wizra, kemudian apa, waj'alha li zahara. Itu hadis dari Abdullah bin Abbas. Tapi ini masih kalau kita kumpulkan mungkin banyak. Nah, banyak. Jadi wallahu taala a'lam. Nah, apa saja itu zikir-zikir yang dibaca ketika sujud. Nah, terus yang sunnah gimana? Yang sunnah adalah kalau bisa dihafalkan semuanya. Tapi bukan berarti sunnahnya dibaca semuanya. Paham ya? Bukan sunnahnya itu 1 sampai 9 dibaca semua ketika sujud. Kelamaan nanti. Cukup salah satu dari 9 itu. Diambil satu aja. Misalnya Subhana rabbiyal a'la. Ya sudah, ambil itu aja. Tapi yang sunnah adalah bervariasi. Bervariasi. Misalnya kalau sholat duhur 4 kali sujud, berapa? 8 kali sujud. Ya, Anda gunakan 8 bacaan. Nah, 8 bacaan. Itu adalah yang sunnah. Taib, apa saja doa yang dianjurkan dalam sujud? Doa-doa yang dianjurkan dalam sujud. Karena kita katakan adalah apa? Doa yang mustajabah itu kan dalam kondisi sujud. Doa yang mustajabah itu dalam kondisi dia sujud, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsiru ad-du'a. Keadaan hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika sujud. Itu yang paling dekat kita dengan Allah itu adalah ketika sujud. Maka perbanyaklah doa di situ. Perbanyaklah doa ketika sujud. Nah, apa saja doa-doa yang diajarkan oleh Nabi ketika sujud? Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi ya. Karena ada doa yang diajarkan oleh Nabi, ada doa-doa yang saya kok kepingin doa sendiri. Namanya doa sendiri kan sesuai dengan bahasa sendiri. Ya. Sesuai dengan bahasa sendiri. Saya tidak bisa doa pakai bahasa Arab. Saya pengen doanya ya artinya keinginan dia sendiri, ya kan? Sesuai dengan bahasa dia sendiri. Adapun doa-doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW dibaca ketika sujud, yang pertama adalah Allahumma ghafirli dzambi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Tentunya kalau Nabi yang mengajarkan itu adalah doa yang terbaik. Ini adalah yang harus dipahami. Kalau Nabi SAW mengajarkan kita doa yang terbaik. Apalagi di sini Allahumma ghafirli dzambi kullahu. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa saya. Dosa-dosa saya semuanya. Apa? Dikkahu wa jillahu. Baik itu yang kecil maupun yang besar. Dosa kan mungkin ada dosa kecil, ada dosa besar. Wa awwalahu wa akhirahu. Dosa itu mungkin ada dari awal yang kita lakukan sampai yang terakhir kita lakukan. Itu mohon diampuni.
Wa alaniyatahu wa sirrahu. Dosa juga ada yang kita lakukan secara terang-terangan. Ada dosa yang kita lakukan terang-terangan, ada juga dosa yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Maka kita itu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian doa yang diajarkan yang kedua, Allahumma ghafirli ma asrartu wa ma a'lantu. Yang ketiga adalah Rabbi ghafirli ma asrartu wa ma a'lantu. Yang keempat, ini juga dibaca sebenarnya ini bisa dibaca ketika sujud dan bisa dibaca ketika berangkat dari rumah ke masjid. Jadi doa ini apa? Ketika sujud atau ketika Anda berangkat dari rumah menuju ke masjid. Apa? Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura wa min fawqi nura wa min tahti nura waj'al li nura. Ini saya katakan bisa doa yang diajarkan oleh Nabi baik ketika Anda sujud maupun ketika Anda berjalan ke masjid. Yang kelima, Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la usi tsana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsik. Ini juga adalah doa yang termasuk doa sapu jagat. Doa sapu jagat itu banyak. Di samping Rabbana atina fid dunya itu kan doa sapu jagat juga. Nah ini juga termasuk doa sapu jagat. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemarahanmu. Wa bi mu'afatika min uqubatik. Dan juga dengan keselamatanmu dari hukumanmu. Wa a'udzubika minka la usi tsanan 'alaika. Dan aku berlindung kepadamu dari siksamu. Saya tidak mampu menghitung pujian dan sanjungan kepadamu. Anta kama asnaita 'ala nafsik. Engkau adalah sebagaimana yang kau sanjungkan kepada dirimu sendiri. Tapi itu adalah ini doa-doa yang lebih utama. Karena ini doa yang kita katakan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang kedua, kalau Anda berdoa dengan pilihan sendiri, dengan bahasa sendiri, karena saya tidak bisa bahasa Arab, saya, ya Allah berikanlah saya, artinya Anda pakai bahasa Indonesia, atau pakai bahasa Jawa, atau pakai bahasa apapun lah. Maka itu para ulama menyatakan boleh. Ya boleh bagi mereka yang, karena doa yang diajarkan ini adalah sunnah. Ini bukan hukumnya wajib doa. Kalau doa masalah, maksudnya doa sesuai dengan keinginan. Ada keinginan biasanya orang ujian pengen lulus, maka perbanyak di sujud. Ya Allah, berikan kemudahan saya dalam menjawab soal, berikan kemudahan saya, terus diulang-ulang, itu aja Pak. Misalnya, ini adalah boleh. Bagi mereka yang minta rezeki, ya sudah minta rezeki pakai bahasa dia juga nggak masalah. Yang jelas intinya banyak pujian. Nah, dia memuji Allah terlebih dahulu, jangan seolah-olah dia mendikte Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan kami silakan. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Apa? Ya, kalau insya Allah kalau ketemu kita akan bahas. Tapi nggak masuk yang sekarang.
Belum. Ini kan ada yang nanya lewat Facebook, apakah termasuk sunnah menggerak-gerakkan telunjuk jari ketika duduk tasyahud awal dan akhir? Insya Allah itu berikutnya. Tapi saya mohon maaf ya, saya baru ingat. Insya Allah Senin depan saya ada di Batu Malang ikut daurah Stayali. Jadi, mungkin saya karena mulainya Senin daurahnya mulai Senin sampai Sabtu. Jadi ya mungkin Senin besok saya nggak bisa hadir. Allah Taala. Masalah itu nanti insya Allah karena pembahasan setelah ini berkaitan dengan tahiyat. Nanti akan saya sebutkan. Sebenarnya intinya adalah apa? Ya, dua-duanya adalah sah sholatnya. Bagi mereka yang menggerakkan jari jemari tangan itu sah sholatnya. Yang tidak menggerakkan jari jemari tangan itu sah sholat. Yang ada khilaf itu mana yang lebih utama. Yang ada perselisihan itu apakah menggerak-gerakkan jari jemari tangan itu lebih utama atau tidak menggerakkan jari jemari tangan itu lebih utama. Ini adalah apa? Kalau saya artinya nanti di makalah itu tidak menggerakkan jari jemari tangan itu lebih utama. Insya Allah di makalah nanti ada. Tidak menggerakkan jari jemari tangan. Allah Ta'ala. Masih ada? Tidak ada. Saya kira itu kita tutup doa kepada majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.